ini generasi yang kedua yang mendapatkan langsung dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Baik teman-teman, kali ini channel F2 Borneo akan berkunjung ke salah satu kediaman seorang sahabat. Beliau merupakan salah satu kolektor senjata antik atau senjata tua temannya yang ada di salah satu kota di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Samarinda. Dan insya Allah beliau bersedia untuk memberikan pengetahuan, edukasi, dan sedikit review tentang benda pusaka yang beliau punya. Penasaran teman-teman? Tetap stay tune di channel F2 Borneo dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baik teman-teman, alhamdulillah setelah perjalanan yang cukup panjang dari Tenggarong ke Samarinda, kita sudah sampai di kota Samarinda. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping saya, ada salah satu narasumber yang akan menjelaskan tentang histori keris pusaka yang beliau miliki. Nah, beliau ini akan menjelaskan historis keris itu agar kami bisa berbagi edukasi pengetahuan tentang keris itu sendiri. Silakan Mas Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan salah satu koleksi pribadi saya. Ini nama kerisnya keris Pandawa 5. Keris Pandawa 5 ini memiliki 5 lekukan. Ini merupakan salah satu ciri dari keris Pandawa 5. Keris ini masuk era kerajaan Majapahit, di mana pada zaman dahulu memang pendekar-pendekar atau sesepuh-sesepuh dari tanah Jawa itu mempunyai keris sebagai sarana menjaga diri, juga untuk melestarikan budaya-budaya mereka di tanah Jawa. Kalau keris Pandawa 5 ini saya dapatkan dari orang tua juga. Ya bisa dibilang turun-temurun lah. Turun-temurun Mas ya? Iya. Saya ini generasi yang kedua yang mendapatkan langsung dari orang tua. Keris ini bisa dibilang keris dari luar Kalimantan, dari Pulau Jawa. Oh, dari Pulau Jawa Mas? Iya. Nah, kalau yang kedua ini masuknya kategori keris patrem, yaitu keris mini. Keris mini. Nah, keris mini. Nah, ini termasuk keris jangkung karena dia lekukannya ini cuma 3. Kalau lekukan 3, 1, 2, 3 ini semua keris pasti dibilang keris jangkung. Oh, begitu. Nah, pamornya juga nanti kita lihat, bisa di zoom nanti, ini masuk kul buntet dia karena ada pamor kayak keong begitu dia. Dan ada lubang di tengah ini juga ada tanda ciri khasnya. Partikel bahannya juga ya lumayan tua lah ini kalau untuk kategori keris pusaka. Kalau boleh tahu, kalau Mas kira-kira umurnya ini sekitar berapa Mas? Kalau usia kita bisa lihat di sini ya kurang lebih 100 ke atas lah. 100 kan ini berumur di atas 100 tahun? Dari tekstur besinya, bila besi juga memang ada apa ya yang bisa dipahami sedikit soal, memang kalau sebagai kita pecinta atau yang biasa memegang benda-benda begini, kita melihat dari bentuknya juga sudah kelihatan. Sudah paham Mas ya? Karena memang Masnya salah satu kolektor Mas ya, senjata keris ini sendiri Mas ya? Ya alhamdulillah ada sedikit lah kita. Kalau jenis keris kamardikan dia beda lagi dia. Beda lagi Mas. Kalau yang ketiga ini juga termasuk keris Pandawa 5. Oh, Pandawa 5. Oh Mas, maaf Mas, bagi yang kurang paham. Contoh lah, saya orang Kalimantan Timur Mas ya. Ya. Saya kurang ngerti maksudnya Pandawa itu apa Mas? Pandawa ini di sini dapurnya. Ini namanya dapur Pandawa. Di jati diri keris sendiri memang mempunyai makna Pandawa 5 atau lekukan yang 5 ini, itu yang disebut Pandawa 5, nama dapurnya. Nanti kalau kita bicara ke pamor lagi, itu beda lagi nanti. Kalau keris memang banyak bagian-bagiannya. Dari ini seperti gonjo, kalau keris
tidak ada gonjonya ini, sama seperti kita manusia tanpa jati diri. Oh, atau tanpa jati diri. bisa Yang ini, Mas, dibilang, ya manusia ini kayak apa ya, cacat. Cacat. Kalau kalau nggak ada ininya, gonjonya ini, memang ini satu keutuhan dari manusia itu sendiri kan. Dia kalau salah satu anggotanya kurang, berarti manusia itu kurang sempurna. Kalau boleh tahu Mas, apakah setiap keris ini lekukannya itu berbeda-beda? Ada yang 3, ada yang 4, Ya, ada yang 5? berbeda-beda. Makanya kalau kayak jangkung tadi, semua keris jangkung. Ini jangkung ya? Ya, Ini 3 ya? Semua keris jangkung 3. Kalau semua keris Pandawa 5, pasti 5. Kalau jenis sengkelat itu 13, ada contohnya di dalam. Oke, baik. Itu 13 namanya sengkelat. Kalau lurus, kalau dibilang tuh leres atau jenis lurus dia. Oke. Apakah jenis lengkungan ini Mas, bagi teman-teman yang kurang paham termasuk saya sendiri, apakah jenis lengkungan ini pada zaman dahulunya mempengaruhi untuk kewibawaan seseorang? Maksudnya keris 3 yang punya dari kerajaan atau panglima atau sebagainya? Itu pembuatan dari empu. Memang empu biasanya kalau zaman modern ini request pencari keris itu sendiri. Misalkan kita mau request mau bentuk begini, begini, nanti sama empunya kan kita harus ada puasanya, harus ya dicocokkan sama kita, tanggal lahirnya. Nanti nempa juga ada puasanya sebelum menempa. Ada hitungan hari khususnya. Oh, ada hitungan hari khusus ya. Baik, baik. Oke, ada lagi Mas yang ingin dijelaskan biar teman-teman paham, karena channel kita ini kan channel F2 Borneo, artinya kebanyakan penontonnya kan dari Kalimantan. Siapa tahu teman-teman juga ingin berbagi untuk ingin mengetahui sejarah keris ini segala macam, bisa diceritakan Mas. Ya, kalau dari segi tampilan sarungnya, warangka bahasa kerisnya, ini termasuk keris Gayaman Surakarta. Dia beda lagi dengan. Oh, ini Surakarta. Iya. Oke, siap. Keris Jogja. Keris Jogja ya. Nah, sama begini beda lagi. Ini, wah, mantap ya. Oke. Berarti sudah 3 keris Mas ya yang sudah dijelaskan ke penonton Mas ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Mas atau Nanti mungkin di yang selanjutnya kita bisa kupas lebih dalam lagi mengenai keris atau senjata-senjata kebudayaan dari Kalimantan mungkin ya. Baik, channel F2 Borneo, Mas Mardika ini adalah salah satu kolektor senjata pusaka, baik itu senjata yang tradisional maupun non tradisional. Banyak senjata dari beliau teman-teman, bukan hanya keris, mandau, samurai, badik dan lain sebagainya. Mungkin di video selanjutnya akan kami review lagi benda-benda pusaka yang beliau miliki. Tujuannya bukan dan tidak lain hanyalah untuk berbagi edukasi teman-temannya, artinya berbagi pengetahuan supaya kita ini cinta akan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi teman-temannya? Bagi kaum muda harus wajib mengetahui budaya kita sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.